udah baca dari apa namanya, kamu punya sebentar sebentar. Mana tadi? Nah, saya cuma mau menegaskan aja kan kamu sekarang ini belajar tentang hak tanggungan, ya. Hak tanggungan kamu tahu itu ada di Undang-Undang nomor berapa? Satu deh. Tanggungan itu ada di Undang-Undang nomor berapa? Kamu harus tahu dulu undang-undangnya apa mengenai hak tanggungan. Nomor 4, Bu, tahun 96. Ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 96. Nah, sebelum Undang-Undang nomor 4 tahun 96, hak tanggungan itu disebutnya apa? Hipotek. Hipotek. Nah, hipotek untuk barang tidak bergerak, tanah dan tanah, terutama tanah ya, itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau dulu hak tanggungan itu namanya hipotek. Tapi apakah hipotek itu masih berlaku hingga saat ini? Masih berlaku nggak? Hipotek. Masih, Bu. Masih. Untuk apa jadi hipotek sementara dia tidak dijadikan jaminan untuk hak untuk objek tanah lagi? Tanah sebagai jaminan. Untuk kapal. Ya, untuk kapal. Jadi hipotek itu tetap masih ada, cuman jaminannya objeknya tidak tanah lagi, hanya untuk kapal. Nah, bagaimana untuk barang-barang bergerak? Kalau barang-barang bergerak namanya fidusia. Misalnya contohnya kalau kamu kredit motor atau mobil, nah itu namanya fidusia, karena dia barang bergerak. Kita kan tidak bicara mengenai fidusia, cuman harus kamu tahu bahwa untuk barang tetap itu tanah, barang tidak bergerak itu tanah, namanya hak tanggungan kalau dijadikan jaminan, yang dulunya hipotek. Kalau barang bergerak namanya fidusia, tapi khusus kapal dia pakainya tetap hipotek. Ya, sampai di sini. Nah, kenapa kok objek tanah ini bisa dijadikan jaminan? Ya memang karena untuk pelunasan hutang-hutang kamu. Apabila kamu hutang kepada pihak ketiga, kreditur dalam hal ini. Nah, siapa yang boleh berhutang? Siapapun itu harus dijadikan jaminan. Apakah ke individual, apakah kepada bank, atau kepada lembaga keuangan non-bank. Itu semuanya boleh. Nah, biasanya untuk pelunasan hutang debitur, itu kamu harus punya jaminan. Nanti pihak kreditur yang akan menilai jaminan kamu itu nilai berapa. Misalnya nilai jaminan itu adalah 1 miliar. Biasanya kamu nggak boleh pinjamnya 1 miliar. Biasanya itu hanya mungkin 70%, 80% itu dikasih biasanya. Kalau 1 miliar paling 1 miliar berarti ya, Bu. Mungkin harus ada sisa. Bank juga nggak mau rugi karena mereka berpikiran kalau kamu one prestasi, supaya bank tidak mengalami kerugian juga atas nilai jaminan yang terlalu kecil. Mereka yang akan appraisal. Nah, tadi kamu tanya di grup, gimana Bu perjanjian kredit? Kan pada waktu kamu tanah itu akan dijadikan jaminan, kamu ada perjanjian kredit dulu antara debitur dengan kreditur. Apa perjanjiannya? Ya, biasanya mengenai jangka waktu kredit yang mau kamu kreditkan tuh gunakannya uang itu. Kamu nggak bisa bilang, oh, kamu juga nggak bisa bohong. Uang itu digunakan untuk apa? Apakah renovasi rumah? Apakah buat beli mobil? Apakah buat beli tanah dan bangunan? Ya, itu tergantung nanti kamu minta KPR-nya bentuknya apa. Kalau misalnya objeknya dalam hal ini adalah tanah, ya nanti berarti kamu apakah memang mau KPR atau objek ini kamu sudah ada sertifikatnya langsung mau kamu jaminkan. Kan bisa aja kamu mau pinjam uang, mau beli rumah, tapi sertifikatnya belum jadi. Bisa dengan PPJB, tapi nanti itu urusannya dengan developer, dengan jadi yang minjem nanti developer dengan bank. Nanti uang yang kamu bayar dapat dari bank itu akan dibayarkan kepada developer. Nah, kalau misalnya sertifikatnya nggak jadi-jadi juga, mereka juga nggak akan dibayar oleh bank atas kredit kamu, walaupun kredit kamu sudah disetujui. Nah, itu teknis orang bank lah. Tapi saya sebagai notaris bank, biasanya seperti itu. Kalau misalnya kamu KPR, itu nggak lama sertifikat harus terbit. Karena di saat kamu KPR hari ini, tanda tangan sama saya hari ini, bahwa kamu disetujui dengan perjanjian kredit sebesar 800 juta nilai jaminan 1 miliar, hari itu juga uangnya cair.
Tapi apabila developer ini belum menerbitkan sertifikat itu masih dalam dipecah misalnya, itu biasanya uang yang dari bank itu yang kamu pinjam itu nggak keluar 100%. Sebagian biasanya dikeluarkan 30% dulu. Nanti kalau udah keluar sertifikatnya, AJB-nya bisa selesai dibalik nama, baru dibayarkan lagi. Tergantung proyek pekerjaannya. Untuk itulah makanya kenapa notaris itu di space waktu oleh bank, AJB itu berapa lama, nanti pas pasang HT-nya berapa lama. Kenapa sih Bu kok AJB? Oh iya, karena apa yang kamu beli, apabila ini belum ada sertifikat ya, sertifikat itu harus sudah nama kamu, walaupun kamu belum lunas. Kalau KPR untuk kepada developer, misalnya kamu beli rumah baru, kecuali rumah lama ya, yang memang sudah ada sertifikatnya. Kalau kamu beli rumah baru, sekalipun sertifikat itu kamu belum lunas, bayarnya kepada bank, kan kamu nyicil nih. Sertifikat itu harus sudah nama kamu. Karena apa ya, nanti kalau misalnya terjadi wan prestasi atas cicilan kamu, siapa yang mau tanggung itunya? Ya. Siapa yang mau tanggung utang kamu? Kan nggak ada. Nah, itulah yang dijadiin jaminan. Rumah yang kamu beli itu jadikan jaminan. Jadi nanti suatu saat kamu wan prestasi, tidak bisa bayar cicilan kamu itu, nanti langsung objeknya itu yang akan dilelang. Kenapa dilelang? Karena pada waktu kamu tanda tangan di hadapan notaris, itu sudah ada kuasanya dari kamu kepada pihak kreditur, kepada bank. Seandainya terjadi wan prestasi. Namanya surat kuasa memasang hak tanggungan. Kamu kasih kuasa ke bank. Kamu tanda tangan tuh nanti antara kamu dan pihak bank dan notaris. Nah, dari SKMHT itu kamu sudah kasih kuasa, nanti akte pembebanan hak tanggungan, ya, cukup bank yang tanda tangan kepada cabangnya dengan notaris yang mengesahkan nanti. Nanti keluar sertifikat hak tanggungan namanya. Ada lagi sertifikatnya jadi dua, sertifikat rumah kamu atas nama kamu dan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungannya untuk apa? Yang menyebutkan berapa jumlah utang kamu di situ. Ada sertifikatnya. Nanti apabila udah lunas, baru kamu hapus royanya. Kan dulu udah pernah belajar roya, nanti dihapus. Nah, sertifikat hak tanggungan itu apabila sudah lunas, akan ditahan oleh BPN. Kamu nggak punya lagi. Nanti sertifikat atas nama kamu ditulis, roya hapus atas hutang sekian-sekian, ceplok di stempel oleh BPN. Jadi ketahuan tuh kalau sertifikat kamu pernah disekolahin, kamu nggak bisa bohong, karena ada tandanya di situ. Cuman bedanya untuk yang baru ini, sertifikat berapa besarnya hutang tidak disebutkan dalam sertifikat. Kalau dulu disebutkan besarnya hutang, sekarang enggak. Nah, jadi kalau untuk yang dijadikan jaminan itu, objek atas nama kamu, terus Bu, kenapa? Tadi kan ada pertanyaan dari teman kamu, bagaimana dengan perjanjian kredit yang dirubah? Ingat, perjanjian kalau kamu tergantung ya perjanjian kreditnya dengan siapa. Kalau kamu bikin perjanjian pertama dan kedua, artinya ada perjanjian pertama dan perjanjian kedua. Kalau kamu di hadapan notaris buatnya, kamu pasti ada persyaratan. Tujuannya untuk apa nih perjanjian kredit dirubah? Apakah jangka waktu diperpanjang, ataukah jumlah uang yang mau diperbanyak, atau mau seperti apa? Karena hanya ada pasal tertentu yang kamu rubah. Nggak mungkin semua perjanjian kredit itu mau kamu rubah semua. Makanya tadi kalau teman kamu bilang, kenapa Bu dihapus? Nggak semuanya hapus. Yang kamu mau perbaiki itu adendum pasal berapa? Masa mau semuanya diganti? Apalagi kamu oleh pihak bank. Pihak bank nggak akan mungkin mau. Contoh, kayak saya KPR. Terjadi pandemi. Kita minta direstruktur. Supaya kita punya keringanan dalam jumlah uang yang harus kita bayarkan. Biasanya kalau untuk bank BUMN itu kan dibebaskan untuk tidak membayar hutang dulu. Jadi nanti kamu perpanjang tuh masa hutang aturan 10 tahun jadi 11 tahun. Kalau di bank swasta nggak bisa. Jangka waktu tetap 10 tahun, tapi kalau kamu minta restruktur, cuman kamu bayar bunganya pokok kamu nggak berkurang. Nah, nanti cicilan kamu yang akan nambah. Misalnya biasa 20 menjadi 25, misalnya begitu. Artinya dalam setiap perjanjian kredit bisa dirubah yang pertama. Contoh saya restruktur,
hanya bayar bunga. Perjanjian pertama dirubah nggak? Dirubah nggak? Enggak, Bu. Tidak, Nggak Bu. dirubah. Pokok hutang sama, bunganya sama, segala macamnya. Cuman minta direstruktur karena masa pandemi, kita tidak wajib membayar pokok. Cuman nanti di saat restruktur itu selesai, karena per 6 bulan dikasih restruktur. Nah, pokok kita nggak berkurang. Nah, resikonya apa? Nanti next restruktur kita nanti selesai, kita bayar cicilannya lebih besar. Itu aja resikonya. Jadi kalau kamu bilang, kenapa Bu hapus? Nggak mungkin hapus perjanjian pertama. Dia tetap mengikuti, makanya dalam bahasa monotaris, biasanya dalam hal membuat akte, menunjuk perjanjian pada tanggal bla 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 ditambah dengan perjanjian tambahan di pasal bla 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 dirubah. Itu ada itu. Jadi nggak mungkin perjanjian kamu yang pertama kamu buat mau dihapus begitu aja. Kalau di notaris itu ada aturannya pasti. Nah gimana Bu kalau misalnya perjanjian ini saya buatnya antara teman tuh teman atau individu tuh individu. Ya kamu mau sembarangan silahkan. Tapi buat saya juga nggak mau walaupun kamu tidak di hadapan notaris. Karena yang namanya perjanjian pertama itu jangan kamu rubah. Bahaya buat kamu. Kalau kamu memang mau rubah total, kamu harus mengatakan di dalam surat itu dengan merubah perjanjian tertanggal bla 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 bla. Perjanjian yang pertama itu kamu tanggal berapa? Nomor berapa misalnya. Itu kamu rubah semuanya kalau memang mau kamu rubah semuanya. Tapi kalau kamu tidak rubah semuanya, hanya sebagian, kamu harus menunjuk perjanjian pertama yang tanggal sekian, nomor sekian. Itu caranya. Jarang terjadi kalau apabila ada perjanjian itu mau dirubah, perjanjiannya itu dirubah semua-muanya itu jarang. Biasanya hanya pasal tertentu yang dirubah. Biasanya mengenai keringanan pembayaran cicilan atau apapun lah biasanya. Atau dia mau mempercepat, atau mau seperti apa. Jadi nggak semua pasal. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai Bu, sini ada pertanyaan nggak? Bu izin bertanya, Bu. Ya kan Sanita? Bu, kalau misalnya kan tadi Bu kan menjelaskan kalau misalnya sertifikat tuh habis disekolahin kan pasti ketahuan habis disekolahin ya Bu ya. Nah, itu tuh kayak mempengaruhi nilai dari sertifikat itu nggak sih Bu? Enggak, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oh, Nggak ada jadi nggak masalah. nilainya gitu ya Bu? Nggak ada masalah. Kenapa itu harus ditempel begitu? Karena gunanya apabila kamu misalnya itu habis dijaminkan di bank, kamu sekolahin nih, kenapa itu harus tercatat? Karena pihak ketiga juga harus tahu bahwa hutang kamu ini udah lunas atau belum. Karena terkadang pada waktu kamu ngambil seluruh dokumen kamu di bank dan kamu ini sudah lunas, apabila tidak kamu lakukan hapus hutang, itu tuh terus tercatat bahwa kamu itu punya hutang. Nah, orang pasti kan nggak akan mau beli kalau kayak gitu. Nah, gimana caranya? Sementara yang hapus hutang itu bukan bank. Kamu harus ingat, bukan bank yang harus menghapus. Pada waktu kamu sudah melaksanakan penjaminan di bank, sudah lunas, paling kamu dari bank akan dikeluarkan oleh bank surat lunas. Akan dikeluarkan surat royanya, roya hapus hutang. Nah, itu dikeluarkan sama bank. Semua dokumen-dokumen kamu dikasih nanti. KJB aslinya, sertifikatnya, IMB aslinya, semua diserahkan. Termasuk dari bank itu surat lunas hutang dan surat untuk meroya. Nah, siapa yang meroya? Kamu mungkin berpikiran bahwa udah kamu roya. Sebetulnya belum. Yang wajib meroya itu adalah kamu sebagai pemilik sertifikat atau kuasanya, misalnya sertifikat atas nama Faras, ya, habis disekolahin di bank. Ya nanti kalau udah dipulangin, Faras yang harus ke BPN atau kamu minta tolong jasanya notaris. Silahkan aja, terserah. Nah tugas kamu itu meroya, menghapus hutang kamu. Ini saya udah nggak ada nanti. Surat lunas hutangnya, surat royanya, sertifikat hak tanggungannya, kamu kasihkan jebret nih ke BPN semua. Nah, itu semua akan ditahan oleh pihak BPN. Nanti di sertifikat kamu akan tertulis sudah hapus roya bla 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 bla, ada tulisannya, distempel nanti oleh BPN.
Nanti yang diterima apabila Roya itu sudah selesai dari BPN, hanya sertifikat kamu aja atas nama Faras. Selesai. Jadi ingat, yang menghapus hutang itu bukan bank, tapi pemilik sertifikat. Ya, bukan bank. Orang debitur selalu menganggapnya mentang-mentang udah lunas, sudah royak. Nah, makanya kenapa tadi pertanyaan Sanita saya bilang, orang pasti tahu, sebetulnya bukan untuk pengumuman kemana-mana, bukan. Karena kewajiban meroyak itu adalah kewajiban si pemilik sertifikat, bukan bank, bukan kreditur. Nah, kalau misalnya itu tidak kamu hapus, sampai kapanpun itu ada tulisan bahwa seolah-olah kamu masih ada hutang. Emang Bu, nggak ada jangka waktu ya Bu? Sejak mungkin saya lunasi, saya udah lunasi tahun ini. Saya kan sibuk, Bu, saya tinggalnya di Papua. Sementara ini sertifikat adanya di Tangsel. Mau kamu seumur hidup nggak kamu roya juga nggak ada masalah, itu urusan kamu. Tapi pada saat sertifikat ini akan kamu lakukan suatu tindakan hukum, misalnya mau kamu jaminkan lagi atau mau kamu jual, itu nggak bisa. Hapus dulu hutangnya yang ada di sertifikat itu. Tulisannya itu harus dihapus dulu. Kan kamu sudah punya surat lunas hutang. Itulah supaya pihak ketiga itu tahu bahwa kamu itu sudah tidak ada hutang. Fungsinya tuh itu. Jadi bukan untuk pamer-pamer, aduh nggak enak nih sertifikatnya banyak bener capan royaknya. Nggak ada masalah. Hari gini nggak ngutang mah percuma, ngapain pakai duit pribadi? Pinjam sama bank. Jadi uang pribadi tetap ada, cicilan ada. Cicilan itu adalah dari uang yang kamu bisa manfaatkan yang lain. Iya dong, sekarang kamu punya uang 500 juta misalnya. Apain kamu deposito? Kamu beli investasi. Yang 300-nya atau 200-nya, kamu misalnya beli apa? Rumah yang seharga 400. 200 kamu jadiin DP, 200 kamu cicilan. Yang 300 kamu untuk standby uang di rumah. Di bank. Kan begitu caranya. Supaya kamu punya investasi. Nggak mungkin uang seluruh kita ada, 300-nya dihabis-habisin. Nanti kalau kamu cicilan nggak ada duit, gimana? Itu kan kamu harus berhitung. Nah, tapi kalau kamu tidak melakukan cicilan, kalau kamu tidak akan ada investasi kalau kayak gitu. Susah. Ya nggak tahu ya kalau untuk orang pajak, Departemen Keuangan banyak kali duitnya ya. Kalau saya nggak, kudu KPR kalau saya. Kudu nyicil. Nggak punya banda kalau nggak nyicil. Kalau kamu duitnya kan banyak tuh orang Departemen Keuangan, gaji aja berapa. Kalau saya nggak bisa. Punya uang, punya begini, cicil. Saya beli motor aja nyicil. Beli mobil nyicil. Beli rumah, apalagi. Coba. Tapi kan Bu, mahal Bu kalau nyicil. Bu, kamu jangan hitung mahalnya. Kamu pada waktu beli misalnya 800 juta. Ya, nih saya kasih tahu hitungannya, 800 juta. Kamu KPR, anggaplah kalau KPR itu kan kamu harus 30% punya duit. Kalau 30% dari 800 juta berapa? Kamu harus punya 240, Bu. Ya, 240. 30% ini harus kamu bayarkan nih ke orangnya. Kamu harus punya duit, karena kan kamu harus bayar DP ke mereka. Kalau nggak bayar DP, nggak bisa kamu KPR. Ya kan? Nah, ini kamu punya nih. Artinya kamu kan hanya pinjam sebesar 600-an lah. 600-an kalau 10 tahun, itu paling sekitar 5 jutaan mungkin. 10 tahun. 10 tahun atau 15 tahun itu sekitar 5 jutaan. Kalau kamu hitung 5 juta kali berapa namanya? Kali 12 berapa? 60. 60 kali 10 tahun, 600 juta. Ya, DP kamu 800. Misalnya. Sementara harga rumah nanti di saat kamu lunas bisa jadi 2 miliar. Untung apa rugi? Untung, Bu. Untung pasti, tapi selama itu tanah ya, selama itu tanah dan bangunan. Kalau barang bergerak susut, kalau barang cuman kalau barang bergerak kamu menang make. Ngerti nggak maksudnya kalau menang make? Ngerti, Bu. Ya kan? Ada gitu ya, Bu? Iya dong, menang make, menang gaya. Itu doang kalau barang bergerak.
Karena nilai mobil itu susut. Waktu kamu beli misalnya 500 juta, kamu nyicil sebulan-sebulannya berapa, kaliin itu pasti kan lebih dari harga mobil. Kamu jualnya susut, tapi kan kamu menang make. Jadi makanya seolah-olah kamu bisa nyicil. Nah, gitu doang. Makanya kenapa saya tekankan pada kamu ini semua, tapi ini kalau sependapat sama saya. Kalau untuk kamu rumah segala macam, kamu jangan mikirnya gini, jauh, nangis Bombay di situ, sementara saya kerjanya di sini. Bukan itu yang kamu nilai, investasinya yang kamu nilai. Nggak apa-apa kamu kerja di Kalimantan, kamu punya rumah, misalnya entah di kampung kamu atau di mana, minimal kalau kamu bisa berinvestasi dengan gaji yang kamu terima, nanti suatu saat kamu perlu duit atau ternyata kamu mau belinya di Bintaro, sana jual, kamu tambahin uang di sini. Nilai investasi di sana udah tinggi. Itu caranya. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan bisa punya rumah. Kalau saya ya, saya nggak tahu kalau kamu. Duitmu kan banyak tuh, orang pajak. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya kudu nyicil. Kamu sekarang anggaplah nanti kalau kerja punya gaji 10 juta, kotor. Ya, kotor nih 10 juta nih misal. Oh, ibu nih gede nggak mungkin bu segitu. Mungkin. Nanti kamu hitung aja. Karena yang anak-anak D3 ini saya tahu kok gajinya berapa. Karena kan pada beli-beli rumah tuh pada nanya saya. Nah gimana? Karena saya berharap supaya gaji kamu ini nggak terbuang begitu aja. Nggak terbuang buat pacaran, nggak terbuang buat makan melulu berduaan, nggak terbuang buat beli-beli janji-janji kosong, akhirnya uangmu habis. Kalau kamu punya nih, anggap aja guys, udah cicilan mobil 1 juta, 2 juta bisa. Mobil 2 juta nih kalau misalnya terima 10. Cicilan rumah cari yang 2 juta atau 3 juta. 5 juta kamu masih punya sisa. Memang sih setengah mati sebulan 5 juta. Cuman 10 tahun itu nggak lama, 5 tahun. Kamu nggak terasa nanti sedikit kamu udah selesai, kamu sudah punya investasi. Nilainya lebih daripada apa yang kamu bayarkan. Tapi kalau kamu nggak punya cicilan, kamu nggak punya apa-apa nanti. Habis buat ngutangin orang, habis buat minjemin orang sana, minjemin orang sini, terus habis buat ngasih sana, ngasih sini, udah kamu nggak punya apa-apa. Umur tahu-tahu udah 40, udah nggak sempat beli. Tapi itu semua kan di luar kuasa Tuhan ya. Ini kan hitungan manusia. Karena kadang-kadang seusia kamu ini juga lupa. Kalau kamu sudah 35 ke atas, nanti saya ingat kata-kata saya. 35 atas, kamu belum punya cicilan, belum punya rumah, nggak akan kebeli rumah. Percaya saya. Sama saya. Nggak akan keburu lagi, karena kebutuhan semakin banyak. Punya anak, punya istri. Kalau istrinya 1, kalau 2, kalau anaknya 1 or 2, biayanya rendah. Kalau anaknya 3, nggak keburu lagi. Anak-anak udah mau sekolah, udah mau kuliah. Makanya mumpung lagi muda, ikutin saran saya. Punya duit sedikit, mendingan kita ngirit di tiap bulanan. Nggak apa-apa lah makan tahu, makan tempe, sehat juga kok daripada makan daging kolesterol. Ya nggak? Itu maksud saya. Kenapa saya tekankan sekarang ini, hari ini nggak punya hutang, rugi. Ibu aja udah umur segini utangnya masih segabruk. Coba. Tapi hutang kamu itu yang benar. Hutang kudu investasi. Bukan ngutangin beli ini, beli ini, beli ini. Kawin sana, kawin sini, yang ini buat istri ini. Bukan, itu nggak benar namanya. Oke, ada pertanyaan untuk jaminan? Jangan kepeco nanti kalau ada contoh soal ya. Kalau misalnya esai nanti ada kasus. Hati-hati. Kamu cermati dulu soal. Kalau misalnya ada pertanyaan nih, kamu jangan terlalu berpikirnya jauh kayak kemarin jawabnya. Padahal cuma jawaban itu cuma sekedar turunkan dulu haknya, selesai. Jangan ngider-ngider. Lewat Bintaro, lewatnya ke Kalimalang dulu, ke bandara dulu. Ngapain? Orang ada jalan deket kok.
Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak kasih? Boleh dulu, baru kamu jabarin. Fokus soal yang ditanya dulu. Nanti kalau ada hak tanggungan, ada kasus, kamu lihat dulu nih, yang mau dijaminkan apa. Jangan nanti ngalur ngidul jawaban kamu, pertanyaannya beda sebetulnya. Hati-hati nanti. Dan untuk tanah sebagai jaminan, kamu harus tahu kalau kamu untuk dijadikan jaminan objek tanah kamu itu, kalau tidak ada bangunannya nggak boleh. Yang dijadikan jaminan itu harus ada bangunannya. Loh Bu, kalau misalnya developer, saya boleh Bu beli coupling? Boleh memang, boleh beli coupling. PT itu kan pada waktu dia mendapatkan izin untuk membangun rumah, kan ada bangunannya. Tapi kalau yang dijual itu coupling, kamu boleh beli, tapi sertifikat tidak akan pernah dikeluarkan oleh BPN atau oleh developer kalau kamu tidak dibangun tuh coupling. Ingat baik-baik. Kalau itu tidak ada bangunannya, sertifikat tidak akan pernah diserahkan kepada debitur. Terus sertifikatnya gimana Bu? Dulu waktu saya beli kata developernya udah ada sertifikatnya. Ada memang, tapi ditahan oleh developer. Kamu nggak boleh ngambil. Nah, dasar jual kamu itu kan nanti dengan PPJB, karena tidak ada bangunan. Sementara nggak boleh kita PT itu menjual coupling. Dan karena tidak bisa dijadikan jaminan, makanya kamu diikat hanya PPJB. Nanti kalau pada waktu kamu sudah betul-betul dibangun dan berdiri, itu baru kamu nanti bayar pajak-pajak dan kamu dikasih sertifikatnya. Tuh, jangan terkecoh nanti. Tanah dijadikan jaminan, wajib ada bangunannya. Kecuali kalau kamu menjelaskan lain, tapi boleh Bu, kalau misalnya nggak ada bangunannya dengan catatan sertifikat tidak diserahkan kepada debitur. Itu benar jawabannya. Nggak boleh, karena itu ada peraturannya untuk PT itu tidak boleh menjual tanah kaping. Yang dijual karena izinnya adalah tanah dan bangunan. Boleh dia jual kapling, boleh dengan catatan bangun dulu nanti, baru sertifikatnya dikasih kepada debitur. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Nih ya, contoh soal. Misalnya PBB-nya tanah tok, nggak ada bangunan. Ya. Padahal fisiknya ada bangunannya. Bisa nggak dijadiin jaminan? Di PBB SPPT kamu nih, kan kamu nerbitin nih, ternyata tidak ada ininya, apa namanya, di tulisannya bumi 300, luas bangunan 0. Pada waktu kamu mengajukan tanah ini menjadi suatu jaminan, kamu bawa ke bank, kamu bilang sama orang bank, enggak Bu, ada bangunannya. Bisa nggak dijadiin jaminan tuh? Fisiknya? Tapi kenyataannya kan ada bangunannya emang. Nyataannya kan ada bangunannya, tapi kan di PBB kamu kan tidak ada bangunannya kan? Berarti menunggak PBB bangunannya dong. Betul. Nah sekarang yang saya tanya dulu nih, pertanyaannya ini yang mudah dulu. Boleh nggak seandainya di PBB tidak ada bangunannya, tapi waktu pemeriksaan objek ternyata ada bangunannya? Boleh Bu. Boleh Bu. Boleh. Dijadiin jaminan kan Bu? Boleh. Boleh berarti. Tapi, nih ada tapinya, ini prakteknya ya. Kalau saya bertanya begitu, jawabannya tetap boleh. Karena kan pasti ada pemeriksaan objek. Ternyata ada bangunannya. Tapi kapan bolehnya? Nggak tahu. Kamu bikin dulu IMB-nya. Karena kalau IMB-nya itu tidak dibuat, kamu tidak akan pernah tanda tangan perjanjian kredit. Nggak akan pernah, bank tidak akan pernah mau. Loh bukan, padahal bangunan saya bagus. Nah, kayak rumahnya Sarini. Nggak akan bisa. Bagaimanapun nggak akan bisa. Tapi mereka mau menyetujui keinginan kamu dengan catatan, ya, IMB-nya diperbaiki dulu, PBB kamu buat. IMB kamu buat. Nah, boleh nggak Bu tanda tangan PK-nya? Boleh, dengan catatan uang kamu tidak akan dikeluarkan 100%.
Uangnya tuh cuma sedikit yang dikeluarin. Itu bertahap sampai IMB-nya selesai, baru bank mau mengeluarkan kredit yang kamu minta. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Fikri. Berarti kalau keadaannya kayak gitu bisa dibilang bangunannya kan fisiknya ada, tapi secara legalitas dia nggak ada. Berarti bangunannya itu bisa dibilang ilegal gitu ya, Bu? Bangunannya, oh ya udah pasti ilegal, karena dia tidak ada IMB. Udah pasti ilegal, belum pernah dibuat. Makanya nanti banknya pasti minta, bikin dulu tuh IMB bangunannya. Setelah itu baru saya akan setujuin. Atau kalau kamu kenal hubungan baik dengan tuh bank, karena misalnya kamu punya deposito 10 miliar di situ, mungkin nggak ada, ini prakteknya kan beda nih. Mungkin kamu masih boleh, tapi uangnya pun nggak akan dikasih 100%. Bank juga nggak mau resiko. Boleh kedekatan dengan bank, tapi kan bank takut juga. Disetujui mungkin, walaupun belum jadi IMB-nya, tapi uang kamu tidak akan pernah dicairkan 100%. Dan biasanya itu pun harus ada tanda bukti bahwa kamu sedang mengurus IMB. Bank baru mau. Begitu caranya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sekarang ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Nih, kan soalnya kamu yang suka bikin PBB nih. Contoh, PBB-nya ya, luas bangunannya 300. Luas bangunan 300. Luas tanah 300. Bangunannya 100. Saya minta nih logika kamu jalan nih, ya. Ini contoh kasus nih. Luas tanahnya 300, luas bangunannya 100. Kamu mau menjadiin jaminan nih objek yang kamu punya. BNI misalnya. Oke. Boleh. Tiba-tiba pas diperiksa, kan kalau misalnya kamu mau ngajukan pinjaman ke bank dijadiin jaminan, kan itu nanti harus ini pemeriksaan objek kan? Betul nggak? Di saat pemeriksaan objek oleh si bank dibilang, loh, kok ini di PBB-nya 100 sementara fisiknya 200. Ternyata fisiknya apa kamu ningkatin, kamu nggak perbarui PBB kamu. Ya, awalnya 100, pada waktu pemeriksaan objek jadi 200. Yang 100 ini karena kamu ningkatin ke atas, ningkatin kan pasti ke atas tuh, nggak mungkin ke bawah. Kamu tingkatin ke atas, kamu nggak perbarui kamu punya PBB. Nih, sampai sini ya, nih. Nih. Saya minta jawaban kamu. Bisa dijadiin jaminan atau enggak? Kalau enggak, kenapa alasannya? Kalau bisa, kenapa alasannya? Gimana caranya? Izin memberikan pendapat, Bu. Silakan Fikri. Menurut saya tetap bisa ya, Bu. Tetap bisa, namun kan tadi karena udah ada bangunannya, udah ada luasnya 100. Jadi ketika luasnya 100, fisiknya 200, nanti pinjaman yang diberikan itu hanya perjanjiannya sebatas 100 itu tadi yang diakui. Jadi nggak bisa, mungkin kalau 200 bisa mendapat pinjaman batas yang lebih tinggi atau gimana. Nah itu nggak bisa, Bu. Jadi yang diakui adalah yang 100 tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Betul. Ya jawabannya Fikri 100 tuh. Bakal dapat A kamu nih Fikri kalau ujian. Saya bingung mau ngasih soal apa nanti. Kamu udah bisa sih jawabnya. Amin. Gak bakalan saya kasih soal begitu kalau gitu. Jadi kalau kamu di PBB-nya hanya 100, kamu tidak perbaiki PBB kamu apabila ada penambahan bangunan, ada kerugian kamu. Ada kerugian. Pada waktu akan dijadikan jaminan, nggak bisa. Nilainya seperti yang Fikri bilang, nilainya yang dinilai yang hanya 100, yang 200 nggak dinilai. Rugi dong, aturan bisa ngutang 500, jadinya cuma 2,5. Gimana caranya? Sementara kamu perlu 500. Yang seperti tadi, ajukan penambahan IMB yang sudah ada. Perbaiki dulu IMB-nya. Nanti bank kalau ngelihat tanda terima kamu bahwa sedang diperbaiki IMB-nya, mereka mau menyetujui.
Jadi ada resiko apabila antara dokumen dengan PBB kamu nggak sama itu ada resiko. Terutama dalam hal kalau ini mau dijadikan jaminan. Jadi kamu juga jangan dibuat santai-santai gitu loh. Terus kalau misalnya PBB-nya ngitungnya gimana, Bu? Saya tanya sekarang contoh soal. Luas bangunan udah ada sejak kamu beli nih, 100 ya. Misalnya tahun 2001. Tahun 2003, kamu naikin tuh rumah jadi 100 meter. Tahun 2003. Sampai 2020, kamu nggak pernah perbaiki. Terutang pajak nggak? Nggak pernah kamu perbaikin tuh. Kamu sementara sudah penambahan bangunan sejak 2003. Sampai sekarang nggak pernah kamu perbaiki. Yang 100 tadi tambahannya. Terhutang pajak atau enggak? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih A+ nih ntar kalau bisa jawab. Tapi lihat dulu nilai UAS kamu lah. Hah? Ada tambahan pokoknya, tenang. Ayo, siapa yang bisa jawab kalau persoalannya begini? 2003 kamu sudah perbaiki itu bangunan. Sebenarnya sudah nambah 100 meter. Tapi sampai sekarang nggak kamu perbaiki. Karena duit kamu banyak. Kamu nggak butuh itu jadi jaminan. Tidur aja di berangkas. Suatu saat pengen kamu jual atau ahli waris kamu yang mau ngejual, tiba-tiba pas diperiksa fisiknya nggak sama. Nah, itu gimana nih kejadian kamu hutang PBB-nya? Bayar atau nggak? Terjadi begini. Tetap bayar, Bu, kalau menurut saya. Hah? Tetap bayar ya. Jadi terutang pajak nggak? Terutang, Bu. Pasti terutang pajak. Karena tidak mungkin pada waktu kamu mendirikan bangunan yang baru itu, kamu tuh tidak dihitung dari kapan bangunannya. Oke, kan nggak tahu Bu kita kapan bangunannya ada. Bisa aja 2 tahun, bisa aja 3 tahun. Walaupun sebenarnya udah 15 tahun. Kan dari nilai bentuk bangunan kan kelihatan. Itu nanti sama orang PBB, di saat kamu perbarui, kamu terutang pajak. Udah pasti. Udah pasti terutang pajak. Makanya saran saya, kalau kamu memperbaiki rumah, penambahan berapa meter, itu kamu perbaiki PBB-nya. Jangan nggak kamu perbaiki. Kita ini orang kan pajak doang, majakin orang, kita nggak mau bayar pajak. Gimana caranya? Kamu yang bikin aturan, tapi kamu yang nggak mau jalan itu aturan. Sama seperti kemarin saya dimintain tolong sama orang pajak, mengenai, Bu, katanya ada ini ya Bu, apa diskon 50% untuk transfer dalam hal pembayaran PBB, bla 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 segala macam. Pas dicek 10 tahun ke belakang nggak pernah bayar PBB rumah. Sementara kamu orang pajak. Aduh, kumaha ini Pak? Tapi memang beruntung, denda dihapus. Dendanya itu dihapus memang oleh Tangsel. Denda dihapus 50%, dendanya doang, bukan bayarnya dia 50%. Bayarnya tetap. Waktu tahun yang pada waktu itu, misalnya 10 tahun yang lalu PBB rumah itu 300, dia tetap dihitung 300. Tapi dendanya yang selama itu tuh yang dihapus. Bukan berarti lo, kok Bu masih tetap tinggi? Tinggi lah orang nggak pernah dibayar. Yang dihapus kan dendanya doang. Sama kalau kamu bayar di tahun berjalan ini, yang tahun berjalan ini yang 50%. Bukannya yang ke 10 tahun yang lalu kamu jadi bayar 50%. Rugilah orang pajak, orang PBB, Bapenda. Tuh orang pajak tuh. 10 tahun ke belakang dia nggak pernah. Akhirnya tapi lumayan. Dari 16 juta sekian, hanya bayar 6 jutaan. Apa nggak baik tuh pemerintah? Tapi kamu selalu menjalankan pemerintah nggak adil, mahal, pajak mulu. Lah, kamu yang punya aturan kok. Karena saya ini kan menjalani praktek. Jadi saya tahu betul bagaimana
menjalankan semua objek-objek tanah di mana aturannya seperti ini dan bagaimana prakteknya. Nggak akan jauh beda. Cuman praktek itu banyak kebijakan yang plus, plus, plus. Itu doang. Kenapa? Untuk membantu warganya. Nah, tadi kalau ada pertanyaan teman kamu, Bu, gimana kalau misalnya kreditnya nggak bisa lunas atau lelang? Memang betul dilelang bank, betul dilelang bank. Karena kamu sudah ngasih kuasa kepada bank pada waktu kamu tanda tangan akte pemberian hak tanggungan, jaminan. Kan saya tadi bilang, udah ada kuasanya. Tapi bank juga tidak serta-merta mau melelang. Karena kalau rumah lelang itu murah. Kecuali memang kamu sudah disomasi, kamu dikasih keringanan-keringanan bla bla blanya, kamu masih tidak kamu lakukan juga. Bank tuh memberi kesempatan kok sama nasabahnya, sama debiturnya, gimana caranya supaya ini rumah tidak terlelang. Nah, kalau terjadi wan prestasi seperti ini, jangan sampai itu terjadi lelang, karena kamu rugi. Karena lelang itu harganya murah. Lebih baik kalau kamu sudah merasa bahwa kamu tidak mampu lagi untuk mencicil, kamu coba cari pembeli baru. Misalnya kamu ketemu tiba-tiba nih udah sama-sama ngomong anak, tahu-tahu udah gandeng-gandeng anak, ketemu lagi tuh si Sahnita sama Raihana. Tahu-tahu sama-sama punya anak 3. Waduh. Nah, ngomong sama Raihana, Raihana, saya ini punya rumah, ya. Cuman saya ini mau saya jual, tapi masih ada jaminan di bank. Waduh, Raihana bingung. Wah, kalau kamu masih jual bank, kamu banyak utangnya dong, bla 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 bla, segala macam, banyak curiganya daripada positifnya. Nggak boleh begitu. Ada solusinya. Gimana cara solusinya? Kamu panggil, oh saya dulu kita ada dosen tuh kalau masih hidup ya. Kalau masih hidup, sekian puluh tahun mudah-mudahan masih hidup lah. Kita tanya nih sama Bu Feni, gimana caranya? Nah, caranya kalau kamu mendapatkan orang debitur yang mau menjual rumahnya tapi masih dalam keadaan hutang, kamu jangan negatif. Belajarlah positif. Gimana Bu caranya? Tapi kamu ikuti notaris, jangan nggak ada notaris ya, jangan kudu ada notaris lah. Kamu bayar notaris aja kamu nggak mau sih, susah, mahal melulu pikirannya. Ini kan untuk menyelamatkan. Saya sering melakukan ini, saya sering. Gimana caranya? Nih, Sahnita utangnya tinggal berapa? Emang utangnya berapa, Sani? Harga rumahnya berapa? 2M. Nah, oke 2M. Udah sepakat nih 2M. Hutang kamu di bank, ini Sanita tanya sama bank, Bu, kalau hutang-hutang saya ini mau saya lunasin, kapan ngelunasinnya? Karena bunga itu kan per hari dihitung. Anggap aja lusa deh, Bu. 2 hari ke depan. Oh, kalau 2 hari ke depan, hitungannya hutang kamu sisanya 500 juta. Kalau 2 hari ke depan ya, 500 juta. Nah, Sanita mau jual sama Rehana 500, berapa juta tuh? 2 miliar. Gimana caranya? Tenteng saya ke bank. Ya, kamu bawa nih notaris. Pasti mau notarisnya kalau kamu bayar mahal dibawa ke bank. Pasti mau. Kan udah ada janji-janji nanti. Bu, saya ini rencana mau bla 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 bla. Harganya 2 miliar. Tapi kita mesti tanda tangan ke bank bla 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 bla. Boleh bayar 25 juta. Deal sama notarisnya dulu. Biaya-biaya untuk kamu nanti tuh deal dulu. Kalau 2 miliar, anggap aja 25 juta biayanya. Bolehlah sama Bu Notaris ini 20. Nawar lagi, 15 saya bantu. Oke? Udah nih, udah kamu deal sama notarisnya, udah deal. Notaris akan bantu supaya uang yang dikeluarkan oleh Raihana ini tidak rugi. Kita kan nggak tahu umur orang. Giliran kamu lunasin, nggak taunya si Sanitanya terjadi resiko nih, sorry ya, Sanita. Gimana caranya? Kan nggak mau, kan uang udah masuk 500 juta yang lunasin di bank. Notarisnya nanti bawa akte. Akte PPJB namanya. Akte PPJB dan sama akte kuasa untuk mengambil dokumen yang ada di bank.
Jadi pada waktu saya Rehana, saya Nita sama suaminya datang nih bertiga plus notarisnya datang ke bank. Rehana transfer duitnya 500 juta, jebret. Saat itu juga di bank tanda tangan. PPJB tanda tangan, semua tanda tangan. Kenapa? Supaya yang Sanita lunasin hutangnya si Sanita ini tadi Rehana udah selamat. Semua itu udah beralih walaupun dokumennya masih ada di bank. Nanti kan bank minta tempo 2-3 hari untuk mengeluarkan semua surat-surat. Setelah surat-surat itu dikeluarkan sama bank, Raihana bisa ngambil atau notaris saya bisa ngambil, nanti baru dilakukan tanda tangan AJB. Raihana ngelunasin tuh semuanya sisanya kepada Sanita. Kan sisanya masih 1,5 M. Dicek dulu sertifikatnya segala macam, pelunasan. Bisa, caranya begitu. Bukan nggak bisa, jadi jangan kamu harap, oh ngeri masih ada utangnya di bank, bla 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 segala macam. Bisa, kamu panggil saya aja dah, tenang. Murah lagi notarisnya. Diskon untuk murid-murid STAN. Sebetulnya kamu beli objek yang dalam keadaan sedang dalam jaminan, itu kamu diuntungkan karena biasanya mereka jual mahal-mahal. Daripada mereka harus membayar bunga terus di bank, biasanya begitu. Mereka BU biasanya. Cepat, tapi kamu harus didampingi notaris, jangan nggak didampingi notaris, bahaya. Karena kalau uang itu udah tertransfer, orang tidak akan mau tahu apakah betul itu uang Sanita atau uang orang lain. Taunya pokoknya Sanita yang bayar. Orang nggak mau tahu itu. Jangan kamu jadi bencana sendiri karena saking baiknya. Udah deh Rehana, gampang. Nanti gue transfer ke Sanita besok, segala macam gue nggak sempet, gue mau keluar kota. Waduh, besoknya terjadi resiko. Mabok lah si Rehana ini. 500 juta uangnya melayang. Untuk melunasin hutang-hutangnya Sanita. Sanita aman, megang dokumen ahli warisnya. Dia jual. Baru Rahyana nangis-nangis. Itu dulu saya yang bayarin. Lihat aja rekeningnya bla 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 dari nama saya. Kamu nggak akan bisa. Tidak akan itu menjadi cukup bukti untuk bahwa itu kamu yang membayar. Nggak akan. Kalau misalnya pengadilan membuktikan, ternyata dianggap Sanita bilang gini, kalau misalnya Sanitanya jahat. Rahyana punya utang kok sama saya, makanya dia bayar 500 juta. Nah, berdalihnya nanti macam-macam. Makanya kenapa kamu harus berbarengan. Kenapa harus itulah yang harus didampingi oleh notaris. Kalau sudah tanda tangan PPJB, udah selamat Rayhananya. Bisa dilakukan AJB tersendiri, karena di situ kamu sudah dikasih kuasa. Asalkan harga jual beli yang sudah disepakati sudah dibayar lunas. Kalau masih dibayar separuh nggak bisa juga, pasti ditahan sama notarisnya. Saya tahan sertifikatnya. Itu lebih baik kamu daripada dijual lelang. Karena jual lelang itu pasti lebih murah. Mending kamu jual sama orang lain kalau kamu uang prestasi sudah tidak kuat bayar cicilan. Sampai sini paham? Ya. Jadi kalau kamu mau beli rumah-rumah yang sedang dijaminkan tidak ada masalah. Tapi kamu harus ingat, rumah dalam keadaan dijaminkan itu memang dalam aturan itu tidak boleh dijual. Memang betul. Saya nggak menyalahkan kalau kamu jawabannya masih dalam jaminan begitu pun nggak boleh dijual. Saya betulkan, tapi kamu kasih alasannya apa? Nah, alasannya yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak boleh dijual, karena sedang dalam jaminan. Memang sedang dalam jaminan tidak boleh dijual, tidak boleh disewakan, tidak boleh bla bla. Tidak disewakan boleh sementara. Jadi penjualan sih, baru melunasi utang-utang, baru dijual. Ini kan supaya kamu tidak kena lelang oleh bank. Supaya record kamu di BI itu tidak jelek. Makanya kamu jualnya mendingan sama orang lain aja. Siapa tahu ada yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli juga gimana, Bu? Ya sudah, udah nasib berarti. Paling kamu minta keringanan aja sama bank. Perpanjang hutangnya supaya kamu bisa kecil kreditnya. Kalau itu pun boleh. Satu aja. Kalau kamu dalam masa mau dijaminkan, sertifikat kan kamu ada masa berlaku. Misalnya sertifikat belum ada, kalau misalnya mau dijaminkan ruko kan pasti HGB. HGB itu berlaku sampai 2025. Ya. Nih, kamu catat. Berlaku sampai 2025. Kamu ngajuin hutang 2020. 2020 lagi.
Ya, 2020. Tapi kamu mengajukannya 10 tahun. Kalau 2020 sertifikatnya berlakunya sampai 2020, kalau 10 tahun berarti berapa? 2030 kan? 2030. Nah, sementara pada waktu kamu mengajukan, sertifikat kamu tuh berlakunya cuma sampai 2025. Boleh nggak? Saya tanya dulu, boleh nggak itu dijadikan jaminan? Boleh, Tanya Bu. itu dulu, boleh Boleh. atau tidak? Izin Boleh. berpendapat, Bu. Ya, silakan. Boleh, Bu, karena kan itu sebenarnya sudah ada jaminannya sertifikat itu, tapi kembali lagi lihat ke jangka waktunya. Karena sertifikat itu berlaku sampai 2025, berarti dalam artian jaminan itu yang kita jaminkan ya tanggal berlakunya cuma sampai 2025 gitu. Kalau 2026 sampai 2030 gimana? Tergantung lagi kembali ke yang pemiliknya. Kalau mau memperpanjang terkait dengan HGB sertifikatnya itu ada prosesnya lagi, atau dia mungkin mencarikan sumber jaminan yang lain supaya utang-utang itu bisa dilunasi. Itu menurut saya, Bu. Oke, saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Raditya. Cuman, saya poles sedikit. Yang disampaikan benar, cuman kalau hutang itu cuma sampai 2025 sertifikatnya, artinya kamu ngajukin jaminan nggak boleh lebih dari 5 tahun. Kamu paling tidak oleh bank hanya dikasih kesempatan kredit itu 3 tahun atau 4 tahun. Kalau kamu mau 10 tahun gimana? Tergantung pihak kreditur. Tapi biasanya kalau di BCA nggak mau. Kamu harus perpanjang dulu tuh masa berlakunya. Walaupun sekarang 2020, habisnya 2025, kamu panjang sekarang boleh? Boleh. Supaya kamu bisa panjang nanti dapatnya. Kalau bank swasta nggak mau. Kalaupun kamu terpaksa, ya ngajuinnya hanya 3 tahun. Kalau banknya baik, kalau kamu kenal, sama-sama misalnya jabatan jadi direktur atau kepala, nah mungkin banyak kebijakan tuh. Udah ajuin aja nggak apa-apa, tapi setelah itu kamu langsung perpanjang. Bisa, karena praktek jalannya beda. Tapi kalau saya ngambil untuk belajar ini adalah yang sebenarnya aturan, nggak boleh. Kamu harus perpanjang dulu sertifikatnya. Tapi kalau kamu bilang boleh, boleh. Tapi dengan catatan kreditnya nggak bisa lebih dari berlakunya sertifikat. Gitu aja jawabnya. Iya dong, nggak usah kamu bikin pusing jawabannya. Kamu jadi nggak usah terlalu jauh-jauh kemana-mana gitu loh kodenya. Jadi yang nggak penting-penting yang dijawab. Padahal depan mata tuh udah ada yang mudah. Ya udah Bu, berarti karena cuma sampai 2025, kreditnya paling top 4 tahun. Dia masih harus ada sisa soalnya di bank, kreditur. Jadi kamu lihat ya nanti ya, kapan berlakunya sertifikat, kapan kamu mau jadikan jaminan, lihat tanah dan bangunannya, lihat luasnya. Nanti jangan kamu ada jebakan soal di situ, sebetulnya hanya untuk jawaban kamu yang lebih maksimal aja sebenarnya. Karena jebakan soal pasti ada. Nah, saya udah dapat bocoran, untuk UAS nanti bentuknya PG. Sama esai. Jadi nggak esai semua. Mungkin esainya ada kasus, mungkin saya rasa. Hati-hati kamu kalau PG ya. Karena PG itu nggak ada pilihan, nggak bisa ngarang. Kalau PG itu pasti soalnya jawabannya. Salah coret, ya udah salah. Kalau esai kan kamu bisa ngarang, masih bisa ada nilainya. Kalau buat saya berat kalau ada PG. Biasanya PG itu ada 20-30 soal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini mengenai hak tanggungan. Hak tanggungan itu adalah jaminan untuk barang tidak bergerak alias barang tetap. Bu, Udah, nggak usah berarti Bu izin bertanya. Berarti kalau HGB-nya itu hapus, berarti hak tanggungannya itu juga ikut terhapus gitu ya, Bu? Wah, HGB-nya hapus, HGB mah nggak pernah hapus lah. Maksudnya kayak habis gitu, Bu? Oh, dia nggak akan terhapus. Hutang nggak akan terhapus. Tetap mengikuti. Tetap mengikuti, kan nanti tinggal dicoret aja sertifikatnya. Kalau gitu hapus, kalau gitu saya mah udah ngutang kayak gitu dari hapus utang. Hutang tidak akan pernah hapus.
dengan diperpanjangnya sertifikat dan bla 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 itu enggak. Karena kamu nanti ada bolehkah suatu jaminan dijadikan jaminan itu lebih dari satu jaminannya? Boleh nggak? Kamu ngajukan pinjaman, tapi jaminannya lebih dari satu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Apa kok mesti lebih dari satu? Nilainya nggak nutut, Bu, kalau satu. Nilainya tidak nutup. Makanya kamu kalau misalnya mengutang 1 miliar, jaminannya ternyata ada 3. Boleh-boleh aja. Tapi kamu jangan salah. Sebetulnya itu berat. Biayanya jadi 3. Biaya prosesnya 3, biaya SPS-nya bayarnya 3. Kalau 1 miliar, kalau di atas 1 miliar itu kan enggak di atas 10 miliar yang 1 juta. Di atas 1 miliar 250.000 SPS-nya. Kalinya 3, karena ada 3 sertifikat. Nanti kamu ngeroyaknya 1,5 juta kali 3. Ibu Feni kalau ngeroyak 1,5 juta sama orang stan 1 juta deh gue kasih deh. Kalau saya ngecas 1,5 juta, tapi kalau banyak ya saya kurangin sedikit lah. Karena memang kita bayarnya 3 masalahnya. Bukannya karena mau naikin harga, karena bayarnya 3. Kalau kamu punya dokumen 3 yang kamu jadikan jaminan. Itu. Kalau rumah 2 sertifikat gimana, Bu? Ya jadi 2 juga biayanya. Makanya mending kamu gabung. Sertifikatnya kan biasanya suka kalau developer tuh kamu beli tanah 200, yang satu luasnya 190, yang satu cuma 10 meter. Nah, itu mendingan kamu gabung karena biaya yang 190 sama 10 meter itu sama. Biaya akte sama-sama 3 juta, aturan cuma 3 juta jadi 6 juta. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Kita tinggal sekali lagi pertemuan ya. Tinggal sekali lagi pertemuan, saya harap kamu belajar dengan baik supaya nilai UAS kamu bisa maksimal. Ya. Ada pertanyaan? Masih ada 2 ya, Bu, pertemuannya? Masih 2, Bu. 2 ya? Sekarang RPS ke berapa ini? SK 12, Bu. Motongin 12, Bu. Ini RPS ketiga. Oh, ini sampai RPS 15. Iya, Bu. Saya ingatnya RPS selalu 13. 14. Masih 2 kali lagi ya? Ya, kemarin untuk pertemuan setelah UAS mulainya di 9 misalnya. Oh, ya udah 9. Berarti masih 2 kali lagi ya? 2 kali pertemuan lagi setelah ini. Oke lah kalau begitu. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan kamu bisa baik. Kamu mau di quiz di 1 hari sebelum selesai aja. Berarti di RPS 14 aja ya. Nanti kamu belajarnya cukup sampai 13 berarti. Cukup sampai hari ini. Untuk kuis kamu. Siap. Ya. Berarti kuisnya pertemuan ya, Bu. Apa, Sanita? Berarti kuisnya pertemuan minggu depan ya, Bu? 14 aja. 14 Baik, aja. Bu. Karena besok saya mau banyak keluar kota, jadi belum sempat saya bikin soal. Mau bikin soal ujian UAS kamu juga lagi. Udah ditagih, karena Senin harus sudah diupload soal. Untuk UAS. Ya, saya udah kasih tahu ujiannya pilihan ganda kamu makin berat karena kamu kudu hafal. Ujiannya yang mana? Nggak perlu dari semester 1, dari RPS 9 sampai RPS 15. Soalnya, saya udah dibagi-bagi nih sama dosen. Saya kebagian RPS berapa gitu, saya lupa. Ya, banyakin hafalan karena kamu nanti ada jawaban-jawaban mengenai undang-undang lah, A, B, C, D begitu, bikin puyeng deh. Bikin pusing. Sebetulnya pusing saya. Banyakin bonusnya aja, Bu. Apa? Banyakin bonusnya kalau ABC-an. Kalau ABC-an tuh nggak bisa bonus, nggak keluar bonus. Pokoknya kalau udah PG bonus nggak keluar, diskon nggak keluar, segalanya nggak keluar. Nanti bermain di tugas sama di kuis aja lah yang nilai kamu. Itu buat tambahan nilai. Kan kamu punya tabungan nilai. Kecuali kalau kamu aktif begini, kan kamu pasti ada catatan di saya. Saya punya catatan kamu. Untuk penambahan nilai kamu.
Itu aja. Oke? Sampai hari ini, mudah-mudahan nempel semua yang diajarin. Amin. Ya, kalau ada pertanyaan mau japri silahkan, mau di grup silahkan. Ya, kalau ada yang masih kurang. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.